malam hari ini kita berkunjung lagi ke Ibunda Nirmala ini yang terakhir kalinya. Karena apa? Beliau semalam bertaubat. Ya, perlu diwaspadai juga, soalnya dia beberapa kali juga mengingkari janjinya. Saya nggak yakin, nggak percaya tempat-tempat kerupuk itu. Boleh kami masuk? Gak apa-apa? Masya Allah, nggak marah-marah lagi. Soalnya silakan masuk. Ini kerasukan jin dari mana nih, Gus? Ini sampai betul-betul bertobat apa tobat-tobat kerupuk ini? Sudahlah, ibunya kasih ngomong di kesempatan. Dari kamu aja, gimana Ibu Nirmala ini mau menjelaskan kepada kita dia bertobat sungguhan atau tidak? Kamu nyerocos terus ya. Makanya itu, saya mau ikut Gus ke pondok juga karena saya udah gak punya apa-apa. Saya ingin benar-benar bertobat dan Ya. saya janji tidak akan mendatangi dukun-dukun itu lagi. Alhamdulillah gitu. Orang itu bertobat dan tidak itu nanti tergantung hati kamu. Yang penting kita secara zahir, ya, secara mata, nampak mata, kita kewajiban kita membantu. Kami bisa membantu melepaskan belenggu sampean dengan kumbang sederajat. Saya meminta maaf, betul-betul saya minta maaf dengan tim jenengan. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah mabad. Selamat malam sahabat-sahabat Gio, pecinta Gio dimanapun Anda berada. Semoga dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, fi taatillah, fi taati Rasulullah. Amin. Alhamdulillah, kita berharap malam hari ini kita berkunjung lagi ke Ibunda Nirmala ini yang terakhir kalinya. Karena apa? Beliau semalam bertaubat, kalau ditolong, melepas dari jeratan Mbah Sudrajat, Mbah Kumbang Sudrajat. Dan kami berharap beliau benar-benar taubat dan nasuha. Ya Kang Diki? Ya, amin. Terus Kang Fajar gimana? Ya, kita kalau yang mendengarnya ya bahagia Gus gitu. Kalau dia memang benar-benar mau bertobat seperti itu. Saya juga ikut bahagia, tapi ya perlu diwaspadai juga, soalnya dia beberapa kali juga mengingkari janjinya. Seperti itu. Dari dulu dia, iya saya bertobat, ternyata berbalik lidah. Seperti Tapi itu. gini Kang Fajar, kan semalam waktu udah ditolong Gusnya, dia janji tobat. Kemudian itu tadi pagi dia WA ke admin, mengundang Gusnya untuk benar-benar bertobat. Gimana caranya membersihkan dosa-dosanya, karena sekarang dia pasti benar-benar ketakutan katanya gitu. Kang Fajar Gitu ya. kayaknya insya Allah benar-benar taubat sih kali ini. Ya, Semoga didoakan saja. semoga saja. Amin, amin. Semoga saja. Kalau Gandhi gimana gitu? Tobat-tobat percaya? saya nggak yakin, nggak percaya tobat-tobat kerupuk itu. Itu. Gimana Pak, kalau kerupuk kena air kan melempem toh kayak gitu, gitu ya. tobatnya itu. Tidak betul-betul tulus dari dalam hati. Ya kita cek, makanya kita ke sini biar tahu dulu ya. Mudah-mudahan dia bertobat beneran, itu harapan kita.
Dan ini yang terakhir kalinya biar kita nggak kesini lagi. Iya, Gus. Karena perbuatan dia yang sudah menumbalkan yang lalu-lalu itu meresahkan kan. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan ini dia betul-betul bertobat dan nasuha. Amin. Amin, amin. Amin. Ya udah kita sholawatan kan Niki sama Mas Malik bertiga. Monggo. Ya yang suaranya bukan ahlinya minggir aja dulu. Iya. Mas Gandhi. Agak geser Mas Malik. Yang suaranya bagus ya, Mas. المعلى وخيف منا فعل من هذا وكن وكوني ولنا المعلى Habis ini sampean. خيف منا فاعلم الهدى وكن وكوني Mas Malik. Loh. Ayo Mas Malik. Anami Abu Aliul Murtada Hasabu Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'a syani wa daraji Adat fatayaji Ratal alamin Ya uhailal judi wal karami Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Habis ini Mas Malik. Rabbi fanfa'na masa nggak hafal? bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani Allah ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik salamun alaik Ya Rafi'a syani wa daraji Ada fatayaji Radal alamin Ya uhailal judi wal karami Ini Mas Malik ini adalah admin Q sahabat. Kalau Anda memesan produk-produk Q, mau dulu ya Q, mau rokok Q, mau herbal Q dan lain-lain kalung Q, Mas Malik ini. Kita pengen dengarkan satu qasidah lagu sholawat dari Mas Malik. Terserah apa yang bisa. gas Mas Malik. Yuk. apa ya? Apa aja wes yang saman bisa. Ya, sholawat yang lah, paling yang saman penting. enak yuk. Ojo DJ-an. Ayo. Sallallahu ala Muhammad Ya Allah. Saleh. Saleh. Sallallahu alaihi wasallam Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Pakai kalung giyo dia. alaihi Malik. wasallam Refnya Mas Malik. Anta samsun anta badarun anta nurul fauqa nuri anta samsun anta badarun anta nurul
fawqa nuri anta isirul wawali anta misbahu suduri. Bagus. Subhanallah. Bagus ternyata sahabat-sahabat suaranya Mas Malik ini sahabat-sahabat. Memang santri Giyo itu luar biasa enak-enak suaranya. Termasuk Cuma Bang saya Fajar nggak ini. enak Gus ya. Saya suaranya jelek Gus soalnya. Iya, kalau bukan ahlinya lebih baik jangan. Oh, nggih. Kalau bukan ahlinya, salawat sendiri aja ya. Salawat sendiri untuk dirinya sendiri. Gus, ini saya mau tanya, tuh Gandhi kok bawa itu bingkisan tuh apa yang dibawa kamu nih banyak Apa banget. nih? Oh, ini Ustadz Fajar, monggo ini. Loh, kok diberikan ke aku? Kalau saya ini cuma silakan. Ini ada rokok KS 01000 Asma Giyo. Silakan hubungi admin yang kalau sahabat-sahabat pengen beli rokok ini, silakan hubungi admin. Apalagi apa ini rokok ini mau dijual kembali, silakan ke Pondok Thoriqul Jannah. Mau beli berapa bal, silakan sahabat-sahabat ke pondok. Dan ini adminnya sahabat-sahabat, silakan hubungi admin Cak Malik, satunya lagi Cak Edi sahabat-sahabat. Gitu ya, Ini Andi, ya? khasiatnya gimana Ustadz Fajar? Saya nggak tahu khasiatnya ini. Khasiatnya yang pasti luar biasa nih. Jadi ini rokok Asma Giyo sahabat, rokok yang udah didoain oleh banyak kiai juga gitu loh. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang ingin memesan, silahkan memesan biar tahu rasanya bagaimana merokok Asma Giyo ini sahabat. Khasiatnya juga luar biasa sahabat. Insya Allah kalau di tempat sampean angker sahabat, kita merokok dengan Asma Giyo ini, insya Allah udah pergi semua sahabat, jin-jin kafir sahabat, insya Allah seperti itu. Dan juga rokok ini rokok herbal sahabat, insya Allah bagus juga untuk kesehatan, seperti itu nih. Gimana? Sudah Gus? Penjualannya gimana? Saya tanya ke adminnya, Bapak Jos apa gimana? Kalau penjualannya alhamdulillah banyak banget. Banyak yang beli apa banyak yang nggak beli itu? Banyak yang tanya diperjelas. juga, Mas. Oh, banyak yang tanya. Mau Banyak juga beli. yang beli. Iya. Oh iya. Kan tanya-tanya dulu baru itu beli. Oh iya. Berarti kalau penjualannya alhamdulillah laris ya Mas ya. Iya laris, Mas. Nah, ini admin sendiri yang ngomong sahabat-sahabat. Silakan sahabat-sahabat hubungi admin. Kalau pengen membeli rokok apa mau beli banyak, silakan ke Pondok Thoriqul Jannah beli bal-balan terserah sahabat-sahabat semua. Monggo ke pondok. Iya. Sudah Mas Medi? Sudah, monggo Gus. Sudah. Jadi sahabat, kalau rokok nggak bisa dijual di online toko shop ya, seperti Shopee dan lain-lain, langsung aja ke nomor admin. Semuanya produk Giyo lebih cepat ke nomor admin aja. +6281 3333 22776. Sekali lagi +6281 3333 22776. Selain itu bukan nomor admin kami. Ayo. Kita ingin memastikan sahabat. Assalamualaikum Bu Nirmala. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oh iya, Boleh kami masuk? silakan. Nggak apa-apa? Masya Iya, Allah. nggak apa. Masya Allah, nggak marah-marah lagi Masya guys. Allah, dingin Gus. Kalau gini kan sejuk kayak di kulkas. Loh, kerasukan jin Islam dari mana nih Gus? Kok soalnya silakan masuk. Ini kerasukan jin dari mana nih Gus? Kok bisa Nah kalau kayak gitu kan enak, kita nggak perlu marah-marah, nggak perlu otot-ototan, nanti cepet tua. Orang yang marah-marah itu cepet tua, cepet mati Bu, kalau pengen tahu gitu. Ya, ngomong pelan-pelan kan enak, suruh masuk, silakan masuk. Nah, Mas Gandhi, Mas, jangan ngegas dulu, kasihan. Orangnya ini udah slow kok sampean ngegas terus. Jangan Kacau ngegas Mas Gandhi. dulu. Santai dulu. Sini duduk sini enggak apa-apa, Mas. Sini. Wes deng kono sing rukun. Jangan ngegas, kasihan lah. Nanti kalau ngegas ininya kena gas, kalian disemprong semaput sampean nanti. sekarang tak tanya sekarang sama Ibu. Ini sampean betul-betul bertobat apa tobat-tobat kerupuk ini? Iya Mas, saya betul-betul bertobat. Betul-betul bertobat. Iya. Meninggalkan perbuatan yang musyrik, meninggalkan perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan yang dibenci oleh Kanjeng Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, Bu? Makanya saya memanggil jenengan untuk bisa membimbing saya. Membimbing, waduh lah, gimana nasib anak istri saya kalau saya
apa itu minta dibimbing sama ibu ngaji apa gimana Bu maksudnya? Diperjelas Bu. Jangan dibimbing apa maksudnya ini? Maksudnya Diperjelas. anak istri sampean. Iya nanti gimana? Kan sampean duda loh. Waduh. Lalu Mas Kandi. Ya tuh. Iya kan masih. Kayak gitu maksudnya apa, Mas? Maaf, sampean bukan tipe saya, jadi nggak usah gitu. Waduh ya. Enggak maksud saya gini Bu. Dibimbing itu diperjelas. Kalau dibimbing ngaji, apa dibimbing omongan yang baik, apa gimana? Ibu tadi kan dibimbing ngaji, apa mau dibimbing kepala rumah tangga, apa gimana kan diperjelas Bu. Mbak Nirmala, ini tadi Gandhi udah senang, merasa bangga tinggi, sampean bilang kok digejelekan gitu, sampean bukan tipe saya itu loh. Tadi Ya, jangan seolah-olah gitu lah. kayaknya tadi seolah-olah tuh saya mau sama Mas. Ya bukan seolah-olah masih prediksi saya, prediksi. Berarti Ini sampean memprediksi. dibimbing apa ini? Ngaji apa gimana? Kalau dibimbing ngaji sampai cari ustaz, cari guru ngaji. Ngapain jauh-jauh cari ustadz? Di sini ada Gus Idris. Ya Allah. Nah, ini Ustadz Pajar ini kalau mau dibimbing ngaji pinter ngaji Ustadz Pajar. Kalau salah kalau sama saya sampean. Ustadz Pajar juga masih sendiri. Allahu Akbar, ya Allah. Pinter ngaji, ini kan guru Tapi- ngaji saya. Saya benar-benar surprise ini Gandhi. Perubahannya tuh loh Ibu, ini kan kemarin-kemarin waktu ketemu masih seperti singa yang Iya, kelaparan ah. gitu loh. Tapi tadi lemah lembut banget, surprise saya. Tapi tak lihat dari energinya ini tidak apa tuh, masih ada yang negatif, tapi nggak banyak yang positif. Saya rasakan energinya. Tapi jujur, kamu percaya nggak kalau Mbak ini mau tobat? Ya kalau saya melihat dari mata kepala saya sendiri, apa Mbak Dukun ini, Mbak ya, bukan Mbak Dukun lagi kalau mau tobat. Kalau dukun, kalau belum bertobat, tak panggil Mbak Dukun ini, tak panggil Mbak ini. Ya, kalau saya lihat sendiri Pak Ustadz Pajar dari mata kepala saya sendiri, Mbak ini bertobat, berarti Ya Allah. tobatnya Basah semua sahabat. Ya Allah, Andi. Ya Allah. Pelan-pelan aja kenapa Mas Gandhi? Nyiprat Malu Mas Gandhi. Nyerocos saja lu, ya Allah. Sampai basah sahabat Gun, tangan saya. kalau sahabat. saya nggak percaya Gus. Berarti Kalau sampai nggak percaya ya? Ini. Kalau mata kepala saya tidak melihat, tidak menyebut asyhadu alla ilaha illallah di depan mata kepala saya sendiri. Kalau cuma cerita orang gini-gini bertobat, saya nggak percaya. Sebentar, kalau pindah sini aja Mas Gandhi. Lu Mas. Basah semua ya. Ludahnya rekreasi. kalau di Mas depan Kandi. mata kepala saya sendiri sampai mengucapkan kalimat syahadat, baru saya percaya. Gitu loh. Tapi yang saya rasakan ini energi negatifnya masih ada, tapi cuma sedikit. Sudahlah, ibunya kasih ngomong di kesempatan. Dari kamu aja, gimana Ibu Nirmala ini mau menjelaskan kepada kita dia bertobat sungguhan atau tidak? Kamu nyerocos terus di habis. Mas Ya, Gandhi. kita sekarang Gandhi. ngomong sekarang sekarang ngomong. Iya, Coba. Apa yang mau diomongkan coba? Mas Gandhi, ini YouTube-nya Agusnya bukan wujudnya jenengan. Oh, tapi saya diajak ini. Saya wajib untuk ngomong. Tahu kan? Tapi kalau saya nggak diajak, saya nggak ngomong saya. Cuma saya suruh diem, Gus. Saya diem kalau. Sekarang ada benernya. sekarang ini. Ayo, Mbak. Sampean ngomong. Sampean udah apa tuh harusnya bersyukur, nggak tak panggil Mbak Dukun lagi. Ya Allah. Gandhi. Makanya itu kan Udah ngomong saya sekarang. bertobat. Saya udah baik panggil Mbak. Biasanya Sudah dia panggil mau Mbak ngomong, Dukun. Di. Oh ya dah sekarang. Kenapa kamu potong? Silakan Bu Nirmala, kamu dengerin di. Sampean itu kalau kalau nggak kemarin sama Gusnya kok bertobat itu apa sudah menyebutkan kalimat syahadat sampean? Ya, Ini Mas Gandhi kalau kenapa kalau komentar? saya lihat di sini memang Mas Gandhi ini terlalu bersemangat ya, terlalu bersemangat sekali. Ya karena enggak, saya perubahannya. perjelas, Pak Jar. Heeh, Saya nggak apa-apa. perjelas. Iya, nggak apa-apa. nggak Saya apa-apa. perjelas. Semangatnya Kalau luar biasa. kata Gus, kata Ustadz Pajar, kata Cak Malik, ini betul bertobat, membaca kalimat syahadat. Tapi saya dari mata kepala saya sendiri tidak mengetahui sampean membaca kalimat syahadat. Saya nggak percaya. Dan Terserah juga- orang lain percaya, terserah. Dan juga Gitu loh. yang saya lihat di Berbeda sini pendapat pahalanya kita. Mas Gandhi ini banyak sekali loh, sampai membuat Gus ketawa sampai kelihatan giginya luar biasa dia itu. Jadi kita- sahabat Nabi Nuh kita- Aiman itu kan seperti itu. Ya, kita kasih kesempatan. Udah ngomong, Mbak. Saya udah baik manggil Mbak ini, udah bersyukur sama aturan. Enggak tak panggil Mbak Dukun lagi. Mbak. Nah, Nah, ini ngomong juga- sekarang, Mbak. Sekarang.
Kenapa saya harus membaca surat syahadat, Mas? Kan Ya saya kalau ini bertobat sampean kan sudah musyrik. Kak, kalau kafir salah saya. Sampean musyrik, bersekutu dengan setan, bersekutu dengan iblis. Sama bisa diem nggak sih? Hah? Saya nggak bisa bicara. Ya udah bicara. Iya. Kenapa saya harus membaca surat syahadat, Mas? Saya bukan orang Kristen. Kenapa? Ya, saya orang Islam. Harus diwajibkan lagi. Sampean soalnya dulunya kan udah musyrik. Sampean mau nunjuk-nunjuk lagi sama saya? Ya udah enggak nunjuk. Soalnya sampai dulunya musyrik. Bersekutu dengan setan, iblis, jin kafir yang segala macam itu harus membaca kalimat syahadat lagi kalau mau masuk Islam lagi. Saya tidak keberatan, apapun saya tidak keberatan. Tuh dengar kamu Gandhi. Itu sudah ini Gus. Ini mbaknya sudah membaca kalimat syahadat belum Gus? Belum sih. Oh belum, berarti ya belum tobat. Belum, saya nggak percaya Gimana mau saya. baca syahadat kamu yang habisin waktunya. Kasih kesempatan ada Nanti ngomong. kalau dibimbing dari Gus suruh membaca kalimat syahadat sampai baca biar Gusnya yang membimbing apa Ustaz Fajar. Iya, saya ikut semua, saya turutin semua. Betul, betul sungguh-sungguh bertobat. Betul. Enggak tobat-tobat kerupuk. Tidak. Karena saya sudah nggak punya apa-apa, Mas. Keluarga saya sudah nggak punya, harta sudah saya nggak punya. Saya mau ketemu Bapak dan meminta maaf sama Bapak yang kemarin Gus bawa ke pondok. Apa saya salah? Di mana sekarang Bapak sampean? Kan di pondok Mas, kan di pondok. Ya Allah. Ya Allah. Hah? Kan dibawa ke pondok kemarin. Aduh, iki turun tok ya Jadi gini Gus, saya berapa hari ini enggak tahu Gus, soalnya berapa hari ini saya enggak di pondok Gus. Ini yang lupa Ya, ingatan. nggak tahu. Yang lupa ingatan saya. Bukannya lupa ingatan, saya berapa hari ini enggak di pondok, makanya enggak tahu Bapak sampean udah dibawa ke pondok. Ketahuan Yang kalau sering tidur, Gus. langsung ini apa tuh namanya? Suami sampean itu suami sah sampean itu bukan selingkuhannya loh. Suami sah sampean itu di mana? Sekarang kok jadi tanyanya ke situ. Mas, saya mau bertobat, lo jangan cari gara-gara lagi. Ya kan saya tanya, kan nanya. Sampean harusnya juga meminta maaf sama suami sampean. Suami sah, bukannya selingkuhannya sampean itu. Iya Pak Lurah, saya nggak tahu sekarang di mana, saya benar-benar nggak tahu. Kalau memang ada di sini saya akan meminta maaf juga. Tapi saudara-saudaranya itu entah tempat saudara apa di mana sampean nggak tahu. Nggak punya saudara. Nggak punya saudara? Nggak punya saudara. Nggak punya rumah. Ya langsung di mana sekarang? Kan saya usir dulu, terus saya nggak tahu sekarang di mana. Udah lost komunikasi, nggak ada komunikasi lagi. Benar-benar nggak tahu, makanya itu saya mau ikut Gus ke pondok juga karena saya udah nggak punya apa-apa. Oh, jadinya kalau nggak punya apa-apa langsung ingin tobat. Besok kalau udah kaya lagi, ini lagi. Ya, mungkin Jadi ini dukun memang lagi. jalannya. Mungkin ini memang jalannya, saya disuruh tobat oleh yang kuasa. Ya bagus itu, bagus. Tapi tobat yang betul-betul tobat. Iya, betul-betul bertobat. Nanti tobat murtad lagi nanti. Tobat yang betul-betul tobat. Mas Gandhi, sampean nggak ngelihat Pak Salim di pesantren tuh kemana Mas? Kabur dari pondok Mas? Enggak, saya berapa hari enggak di pondok saya cari. Enggak, Pak Salim kan memang sering di kamar nih, Mas. Habis apa itu diobati terapi dia di kamar lagi. Jadi Gandhi sendiri ya nggak tahu gitu ya. Ya alhamdulillah Gus, ini berarti dapat kabar baik Gus, ini betul-betul Sudah cukup mantan kamu dukun jadi ini. introgator sudah cukup. Kamu ganti profesi aja nih. Kamu jadi penyidik aja. Berarti Saya benar-benar ada bertaubat Mas, dan saya ingin benar-benar bertaubat dan Ya. saya janji tidak akan mendatangi dukun-dukun itu lagi. alhamdulillah itu. Dijalankan, dibuktikan. Jangan cuma ngomongnya aja Bu ya. Iya. Harus lillahi ta'ala, harus bertobat karena Allah Ta'ala, bertobat karena kanjeng Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dibimbing Gus kalau mau baca Saya nggak suka banyak ngomong, di diem aja. Jangan nggak biar Mas Gandhi kan. Ya apa ya, kata-kata kita udah terwakili sama kamu. Semuanya sudah cukup di kamu semua Gandhi. Tapi kayaknya saya lihat kamu masih banyak beribu-ribu pertanyaan. Silakan Nggak apa-apa. Sudah, ini Nah. sama tak ngambil rokok dulu. Loh, mau kemana? Tak ngambil rokok dulu di mobil. Sudah. Masya Sekarang Allah. tinggal ibu yang ingin disampaikan apa, biar kami mendengarkan Bu. Mohon maaf Gandhi ya, seperti itulah. Terlalu menggebu-gebu semangatnya. Saya minta tolong Gus, temukan saya sama bapak mertua saya karena saya di sini merasa banyak sekali salah sama bapak mertua saya Gus.
Ya pasti akan kami pertemukan, dan juga ibu juga harus mencari suaminya ibu. Saya janji, Mana Gus. itu? Saya akan mencari Gus, tapi saya benar-benar nggak tahu Bapak Lurah sekarang di mana. Saya benar-benar tidak tahu, Gus. Setelah saya usir, saya tidak tahu kabarnya. Allah. Jadi ya semoga sampean benar-benar Mbak, dengan taubatnya sampean benar-benar dari dalam lubuk hati yang paling dalam, seperti itu Mbak. Kenapa Mbak Nirmala kok sampean tiba-tiba, soalnya saya kan nggak mengikuti kemarin sama Gus, kok tiba-tiba ingin bertobat itu kenapa? Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Tadi saya sudah bilang, Mas, mungkin ini memang ditakdirkan untuk saya oleh Yang Maha Kuasa. Dengan cara saya diambil semuanya harta saya. Terus Berarti- saya harus sama siapa, Mas? Sedangkan satu pun keluarga saya tidak punya. Berarti Sedangkan besok rumah ini diambil. oh Allah. Ya ditakutkannya kan yang seperti Gandhi bilang tadi Mbak, sampean bertobatnya cuma gara-gara sampean tidak punya harta sampean sudah diambil, terus apa itu rumah sampean juga disita, jangan-jangan taubatnya cuma karena itu. Mas, Ya. kenapa takut masalah itu? Bukannya Mas punya Tuhan? Iya. Berdoa saja sama Tuhan, Mas, supaya saya tidak seperti ini terus. Kan selesai. Ya sebagai manusia biasa ya wajar lah kalau kita punya pemikiran seperti itu gitu loh Mbak. Soalnya kalau sampean udah hijrah, sekarang ini udah hijrah, benar hijrah, terus nantinya ketika sampean diuji dengan kemewahan lagi, sampean berubah lagi kan itu, waduh ya Allah, sangat disayangkan itu loh. Padahal umur kita semakin hari semakin berkurang. Setiap Kemewahan hari nanti akan saya dapat dari mana, Mas? Hah? Kemewahan itu akan nanti saya dapat dari mana? Ya bisa saja Mbak, bisa saja dari mana-mana saja gitu loh. Karena kita nggak tahu kita kedepannya itu akan seperti apa, 1 hari, 2 hari, seminggu kita mau menjadi apa tuh kita nggak ada yang tahu, semua serba misteri seperti itu. Ya kalau tadi Gandhi bilang jangan-jangan nanti kalau sampai udah kaya men jahat lagi Mbak, wajar gitu loh. Saya udah nggak punya apa-apa, Mas. Uang sepeser pun sekarang saya nggak punya. Makanya saya mau ikut Gus di pondok. Ya Allah. Dan semuanya akan serahkan sama Gus, walaupun nanti jodoh saya pun saya minta carikan sama Gus. Ya Allah. Yang benar-benar mendidik saya. Mungkin gini Mbak, kehidupan di pondok itu tidak semudah yang sampean bayangkan Mbak. Orang pondok itu harus banyak tirakat, semua serba dibatasi Mbak. Karena kami menganggap di pondok itu adalah penjara suci Mbak, tempat memenjarakan kesenangan-kesenangan kita, nafsu-nafsu duniawi, disitulah seperti itu. Tidak seindah mungkin yang sampean bayangkan gitu loh. Tapi kalau sampean memang benar-benar mau bertobat, ya insya Allah pondok pesantren adalah tempat yang terbaik. Makanya dari itu kan, Mas, apa salahnya saya ke pondok? Tapi saya tetap belum percaya kalau ini bertobat. Tapi ya alhamdulillah udah ada niat baik, udah ada ini baik, ingin membersihkan hati-hati yang kosong, yang kotor, membersihkan pikiran-pikiran yang jelek, diisi nanti dengan sholawat, zikir, dan bisa lima waktu bisa dijalankan semua. Mas, Entah bukannya kalau- kemarin Anda bilang sama saya bahwa kata-katamu adalah doamu? Kenapa jenengan sekarang bilang seperti Ya itu itu bisa sama berubah. Saya ingin bertobat hari ini. Jatuh miskin, nggak punya apa-apa. Besok kalau udah punya melimpah hartanya, ini males-malesan sholat, nggak ikut sholawatan, nggak pernah ke pondok lagi. Udah saya nikmati harta saya aja, poya-poya. Namanya orang itu diuji, Mbak. Kuat enggak diuji. Ya syukur alhamdulillah kalau sampean kuat, nanti udah kaya raya, sampean masih ikut sholawatan, sholat 5 waktu nggak ketinggalan, apalagi subhanallahnya bersedekah ke pembangunan masjid, pembangunan mushola, apalagi ke anak yatim piatu, alhamdulillah. Tapi kalau sampean jadi orang kaya lupa, diambil kekayaan sampean kayak saat ini sampean nggak punya apa-apa. Sampean harus hati-hati Mbak, harus walaupun berlimpah harta sampean harus perbanyak sedekah, tetap sholat 5 waktu, tetap ikut bersolawat, jangan lupa. Yes, intinya kita juga ikut bahagia ya Andi ya kalau ada apa ya orang-orang yang dulunya dalam kesesatan. Ustaz,
Itu nangisnya itu saya lihat itu enggak sungguh-sungguh itu. Saya minta tolong sama Gus, bantu saya Gus untuk di jalan yang benar Gus, karena saya memang sudah tidak punya apa-apa. Jenengan juga kayak gitu Mas. Saya harus bersedekah sama apa, sedangkan uang saya tidak punya Mas. Iya, kalau kami setiap orang ingin bertobat, kami senang dan kami membantu. Dan orang itu bertobat dan tidak itu nanti tergantung nanti Kang. Yang penting kita secara zahir ya, secara mata, nampak mata, kita kewajiban kita membantu, nggak boleh. Andaikan beliaunya ini nanti mau berbohong, andaikan beliau ini cuma memanipulasi kita, itu urusan beliau sama Allah. Yang jelas Bu, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah sangat demen mencintai orang yang betul-betul bertaubat, taubatan nasuha ya. Betul bertobat, tidak lagi mengulang kesalahan-kesalahan lagi. Oh itu Masya Allah, itu seneng banget Allah. Dan kami berharap jenengan itu betul-betul bertaubat. Bertaubatan nasuha. Saya benar-benar mau bertobat dan saya mau mengikuti semua ajaran-ajaran dari Pondok Gus. Atau mungkin jenengan dengan bertobat ini bisa kita bisa membantu maksimal untuk mau melepaskan belenggu dari siapa namanya? Guru Saman Mbah Kumbang Sudrajat. Dengan bertobat ini ujian makin banyak sampai nanti. Okay. Kami bisa membantu melepaskan belenggu sampean dengan Kumbang Sudrajat. Akan saya serahkan semuanya sisa hidup saya ini Gus kepada Yang Kuasa, karena saya tidak tahu harus bersandar sama siapa lagi. Untuk percaya kami kepada jenengan, saya paham Gus. Iya, saya paham. Saya meminta maaf, betul-betul saya minta maaf dengan tim jenengan. Gimana sahabat-sahabat, menurut sahabat-sahabat Gio, apakah taubatnya Bu Nirmala ini sungguh-sungguh atau mohon maaf atau cuma pura-pura supaya kita membantu biar tidak dikejar-kejar oleh Mbah Kumbang Sudrajat? Kira-kira komen sahabat, masukan. Ya syukurlah kalau memang beliau bertobat nasuha, bukan karena tendensi lain biar nggak dikejar-kejar Mbah Kumbang Sudrajat. It's okay, ya kan? Kalau karena tendensi lain tobatnya nggak betul-betul, nggak sungguh-sungguh dari hati, ya nggak tahu lagi urusan jenengan sama Allah. Saya mohon bimbingannya Gus, bahwa saya benar-benar ingin bertobat kali ini Gus. Sebenarnya ya kami senang Mbak, jujur dari dalam hati yang paling dalam kami senang sama yang ingin bertobat. Tapi saya di sini Gus teringat si Vira Gus, kisahnya Vira itu dulu bagaimana dia jahatnya, kemudian dia sempat bertobat juga kan Gus, Vira itu. Tapi akhirnya di waktu miskin bertobat, setelah agak kaya lagi berpaling lagi dari ajaran Allah. Rata-rata gitu. Kalau orang yang sudah diuji miskin itu baru ingat. Tapi kalau diuji kaya tidak kuat. Ada 4, ini pesan yang sangat penting bagi semuanya, bukan saya sendiri, juga semuanya. Kapan sih waktunya Allah kangen sama kita? Allah kasih ujian, Allah kasih musibah. Di saat itu tandanya Allah sedang kangen sama kita. Kalau pengen dekat sama Allah. Tapi sahabat, rata-rata orang kalau dikasih kesenangan, dikasih kenikmatan, itu lupa sama Allah. Tahu nggak hamba yang paling disukai Allah, hamba yang paling hebat di mata Allah. Ketika dikasih kenikmatan, dikasih dikasih harta yang melimpah, kebahagiaan, tetap ingat sama Allah, itu hamba yang luar biasa. Dan yang keempat, hamba yang paling celaka, mal'un, terlaknat adalah hamba ketika dikasih miskin, kasih ujian, dikasih pokoknya nggak enak penderitaan, di situ dia sombong. Ya beruntunglah kalau dikasih miskin dia masih ingat mau bertobat sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Tapi yang dikhawatirkan nanti ketika kaya, lupa lagi kayak si Vira. Kalau Anda dikasih kenikmatan, bahagia, harta yang melimpah ruah, itu ingat sama Allah, itu termasuk orang yang hebat. Gimana Kang Fajar terus? Menurut sampean? Ya, kalau menurut saya tobat itu tidak hanya dengan ucapan, Gus. Tidak hanya dengan lisan, tapi dibuktikan dengan amal perbuatan, Mbak. Mungkin sampean bisa lebih banyak lagi membaca istighfar, kemudian sampean sholat taubat. Itu aja Gus, pesan saya Gus. Yes, mungkin kayaknya udah lama nih Gus kita di sini Gus. Kita mungkin pamit undur diri aja Gus, sudah terlalu lama. Ya udah, lebih baik Mbak Nirmala sholat taubat ya. Kita akan lihat perkembangan Bu Nirmala sungguh-sungguh enggak dalam bertaubat kembali kepada Allah. Kita tetap sambung silaturahim. Terus bagaimana ini Gus dengan saya? Apa Siapa yang akan membimbing saya?
Saya dari kemarin pas Gus pulang dari sini, saya tahajud Gus, saya subuh Gus, saya taubat Gus. Terus siapa lagi nih Gus yang akan membimbing saya ke depannya kalau saya tidak ikut Gus ke pondok? Gimana Kang? Ini besok ini kan katanya rumahnya mau diambil disita bank tuh. Menurut Kang Fajar gimana? Kalau menurut saya Gus, karena Mbak ini mau ke pondok, ya tetap kita, karena di pondok ada pengurus ya Gus ya, kita musyawarahkan dulu Mbak sama pengurus pondok. Jadi besok Mbak akan kita kabari gitu. Jadi kita nggak bisa langsung saat ini membawa Mbak ke pondok, ya tidak bisa, karena di pondok ada pengurusnya. Jadi kita harus musyawarah dulu sama pengurus-pengurus pondok. Insya Allah besok sebelum duhur Mbak sudah kami kabari hasilnya. Gitu. Iya, itu ya. Karena di pondok pesantren yang kita megang, di pondok pesantren kami itu ada prosedural yang harus dimusyawarahkan dulu. Ya kita musyawarah dulu besok biar kapan Kang Fajar gitu ya. Iya Gus, ya. Tolong Gus, jenengan, hanya jenengan aja yang bisa membantu saya Gus. Ya, insya Allah. Ya sudah, kami mohon pamit dulu Bu dan malah terima kasih banyak. Oke. Kalau adem kayak gini enak ya, sejuk ya Kang, kayak di kulkas itu. Amin amin. Kak, Semoga istiqomah. Ya, ya sudah, kami mohon pamit Bu dan malah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat, doain aja mudah-mudahan sungguh-sungguh tobatnya beliau ya, nggak seperti Vira. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Tantangan kan di sini paling turunnya hidayah dari Allah. Andai kan beliau bertobatnya itu belum sungguh-sungguh, berarti ujian lagi buat kami supaya kami jangan lelah untuk terus berdakwah di jalan Allah, mengajak, mengingatkan siapapun itu dari buruk menjadi baik, yang baik lebih baik lagi. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta.